Kesultanan Bulungan atau Bulungan adalah kesultanan yang terletak di Kecamatan Tanjung Palas, Tanjung Selot, Provinsi Kalimantan Utara. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau atau Sabah sekarang. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir, gelar Amiril Mukminin, tahun 1731 sampai 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir atau ke-13 adalah Datuk Tiras, gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin, tahun 1931 sampai 1958. Nah, hari ini saya langsung berkunjung dan menemui seorang datuk yang masih keturunan Raja Kesultanan Bulungan untuk bertanya langsung tentang sejarah ini. Kalau kita bicara masalah Kesultanan Bulungan, itu tidak terlepas dari legenda. Legenda ini cerita rakyat, ya, dongeng. Jadi asal muasal dari Bulungan ini tidak terlepas, saya ulangi lagi, daripada cerita legenda Kuanyi. Nah, Kuanyi ini adalah seorang kepala suku Kayan Umaapan. Beliau ini menjadi pimpinan di daerah Longpayang di atas Longpesok, sekitar 80 orang. Ya, asal muasalnya begitu. Jadi pada suatu hari, karena beliau ini ya tidak mempunyai putra dan putri. Sampai sudah tua, tidak punya putra-putri. Nah, pada satu saat, beliau berburu. Namanya orang-orang pedalaman ini kan, ya makanannya dengan berburu. Ya, kalau dia mau makan daging, berburu babi, payau, segala macam banyak dulu. Kalau dia mau makan ikan, ke sungai. Dan zaman-zaman dulu tidak sulit untuk mendapatkan makanan-makanan ini, tidak sulit. Nah, berburulah beliau dengan anjing kesayangannya. Mulai pagi naik gunung turun gunung tidak mendapatkan apa-apa. Pada sore hari anjingnya menggonggong. Nah, tanda-tanda inilah Pak Kuanyi melihat ke arah gonggongan anjing itu. Ada sepotong bambu yang sudah terpotong. Diambilnya, ditaruhnya di anjat. Nah, orang-orang pedalaman itu kan kalau membawa barang dianjat. Ya, anjat ini bisa juga menggendong anak, bisa juga membawa barang-barang. Nah, setelah dia pulang, diberikan sama istrinya. Saya tidak dapat apa-apa, hanya mendapatkan ini. Kalau istrinya ditaruh di para dapur. Nah, besok berburu lagi dia. Sampai sore tidak dapat apa-apa. Kelihatan di situ ada sebuah tunggul, namanya tunggul Jamblai. Tunggul begini terpotong, ada telur di atasnya. Anjingnya monggong juga, diambil juga telur itu. Dibawa pulang, diserahkan sama istrinya, oleh istrinya ditaruh di para dapur. Malam tidur. Nah, pagi-pagi subuh ada bayi suara menangis. Setelah dia memeriksa ke kiri, ke kanan, tidak ada yang melahirkan. Begitu dia pulang ke rumahnya, ke dapur, dia melihat seorang bayi laki-laki dengan seorang bayi perempuan. Nah, dia mandiin, di baju segala macam begini sesuai dengan kebiasaan saat itu. Jawab itu nama laki-lakinya, yang perempuannya Lamlai Suri. Karena dia tidak bersaudara, besar dikawinkan. Nah, setelah dia kawin nikah, lahirlah cucu-cucunya Kuanyi. Untuk setiap tahun, Pak, apakah ada acara-acara yang dilaksanakan di kesultanan ini? Ya, memang ya, kalau kita melihat keadaan kesultanan dulu zaman sekarang ini berbeda.
Karena zaman kesultanan dulu yang disebut Gemah Ripah Loh Janawi itu betul-betul ada. Jadi kalau kita lihat sejarah Birau ini, sejak raja-raja zaman dulu sudah ada. Sudah Islam itu ya. Seperti kerabat kesultanan ini dulu mulai dia itu hamil 3 bulan. Ya, mandi-mandi namanya Mbak. Mandi-mandi. Itu sudah birau namanya. Rakyat datang makan. Apalagi kawin. Kalau kawin dulu anak raja itu prosesinya 3 bulan. Tidak bekerja. Masyarakat itu datang ke sini makan. Makan selama 3 bulan itu? Iya. Jadi dulu kita punya panci-panci besar itu padasnya lengkap itu. Tukang masak kita ada 50. Ya kalau rampa-rampa, kalau motong sapi 3 ekor itu ya, rampa itu dulu dimasak rampanya dulu. Enak itu. Habis ditumbuk. Dulu ada selesung namanya. Sudah ada di istana dulu. Baru rumah adat ini 2 kali besar ini tinggi 4 meter. Sebelah itu istana 40 kamar. Sebelah lagi itu rumah lantai 2. Kita bisa lihat tuh. Rumah 32 itu sebelah kanannya ada jendela. Di depan ruangan tamu, dapurnya dulu terpisah lagi. Kekayaan Sultan Bulungan luar biasa. Terus ada irau lagi, irau spesial menyambut tamu begitu. Karena kerajaan Bulungan ini kaya raya. Pertama minyak. Nah, kedua damar. Damar dulu kan belum ada plastik, Pak. Sisir dulu kan dari damar. Nah, tangkawang dulu ribuan ton, Pak. Rotan. Untuk tadi ada istilahnya irau ya Pak ya? Ya. Mungkin di situ ada ritual-ritual apa? Ya, jadi begini. Sebelum kita mengadakan irau, kita ritual dulu. Jadi 5 hari atau 3 hari mau irau, kita ritual. Ritual itu Pak, itu menandakan kita ya baik tujuannya. Memberi makan ke darat, kelengkeng itu. Ya, pada roh-roh halus. Ya. Terus yang ke hulu rumah Kayan. Kami kan dari Kayan. Ke laut, kapal. Nah, ke bawah sini Pak, sungai dikasih juga. Supaya buaya-buaya apa yang tidak mengganggu manusia. Dulu banyak orang Bulungan makan buaya. Tahun 97 di sini dibangunlah ini. Nah, barang-barang tidak terjamah, kami kumpul. Berarti untuk bangunan aslinya Pak? Tidak ada lagi pada Ada tinggal lagi ya? foto-foto. Jadi kalau Bapak mau tahu, Tanah Seribu itu pinjaman Belanda dengan Sultan Bulungan dulu. Tahu enggak Tanah Seribu? Iya, tahu. Nah, disitulah Belanda dulu bikin benteng. Memberi rempah-rempah kita, rotan, damar, segala macam ini. Nah, lama-lama dia menjajah karena ada kekuatan. Di sini ada duduk pengapit nanti. Satu pengapit perempuan sebelah sini. Nah, laki-laki sebelah sini. Ada 12 laki-laki, ada perempuan. Kalau Sultan ini Mas ya, datang dari Jakarta. Tanjung dia. Nah, dari sana ke sini pakai ini, Bilik Bandung ini. Nah, ini Mbak, istana 3 Mbak, luarnya. Ini asli ini. Jadi kalau ini panjangnya 6 meter, Mbak, sekali digoyang, dia terus kayak per, lama berhentinya. Ya. Raja dulu, kalau lahir, tasmiyah, ramai juga, ribut juga dulu. Birau sudah. Ini melarami ini. Potong sapi itu berkali-kali itu, makan segala macam. Ya baik Pak, terima kasih semua informasinya tentang Kerajaan Kesultanan Bulungan ini. Semoga kedepannya pemerintah dapat memperhatikan lagi budaya-budaya yang ada di Bulungan ini. Amin. Ya. Terima kasih. Saya terima kasih atas kedatangan mbak-mbak ini, bapak mas-mas ini ke sini untuk menggali ya sejarah Kesultanan Bulungan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin saya kurang ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dengan sejarah bangsanya sendiri, sambil mengenang dan menambah wawasan mengenai Kesultanan Bulungan. Bagaimanapun juga, kesultanan ini telah menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia yang dahulu memang terkenal dengan jajaran kerajaan dan kesultanan yang berdiri dari ujung barat hingga ujung timur dari wilayah negeri ini.